Selebgram sekaligus pengusaha Medina Z dikabarkan tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit jiwa yang ada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Yang mengagetkan berdasarkan keterangan dari keluarganya, Medina Z sering berniat bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Kapan? Kondisi Medina sekarang ini. Sekarang ini masih dalam sekarang ini masih dalam penanganan dokter ya. Karena memang kena dia kondisinya ini bipolar itu kan sudah akut dianya. Jadi bukan yang bipolar biasa. Jadi memang sudah masuk ke tahap yang kalau misalnya kita biarkan bisa-bisa dia arahnya ke bunuh diri. Gitu loh. Jadi memang dia harus dijaga banget sangat ketat. Dan dia juga tidak bisa memberikan statement apa-apa. Dia untuk saat-saat ini juga kita nggak bisa minta keterangan apa-apa karena memang dijaga banget sama yang. Mbak, mungkin gejala-gejalanya apa aja sih, Mbak? Sebelum dibawa ke rumah sakit kemarin, ini apa aja? atau mungkin dia teriak-teriak Iya. berontak. Jadi gini, kalau bipolar itu kan memang kita itu tidak bisa, karena ini kan penyakitnya agak sedikit yang spesial ya, dalam arti gini, dia itu kalau tidak mendapatkan suatu tekanan pasti dia biasa aja. Tapi kalau dia memendam sesuatu tekanan ataupun apa gitu permasalahan, itu tiba-tiba akan muncul. Nah, itu mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin nanti lebih khususnya kepada kuasa hukumnya dia ya, karena memang dari pihak keluarga sendiri juga kita membatasi gitu ya, karena biarlah dari pihak kuasa hukumnya yang bicara. Kalau kami di sini menegaskan bahwa kami hanya meminta maaf kepada semua pihak yang memang merasa dirugikan oleh Medina sendiri. Begitu ya. Ya dari kemarin ada beberapa korban gitu yang bilang kalau misalkan Medina ini menjadikan bipolar sebagai tameng dia untuk di proses hukum. Jadi gitu. gini, Seperti apa sih? Medina ini dirawat sekarang di rumah sakit jiwa pemerintah. Ya. Kamera. Pemerintah ya. Nah, dia ini berarti kan kita kalau di pemerintah itu kan kita mungkin semua pada tahu lah bagaimana sih, tidak mungkin dokter memberikan suatu keterangan yang tidak benar. Ya, karena ini berkaitan dengan penyakit orang. Ya, jadi ini tidak ada settingan. Kalau untuk masalah proses hukum, kita kembalikan lagi aja kepada prosesnya nanti seperti apa, gitu. Karena kalau hukum itu kan kita nggak bisa juga kan, karena kalau sudah orang melakukan sesuatu berarti dia harus bertanggung jawab dong. Cuma kalau kondisinya memang dia itu mempunyai suatu penyakit yang mungkin ke arah jiwanya yang tidak benar, gitu ya, pasti akan ada sesuatu yang spesial lah buat dia. Oke, apakah Medina selama ini rutin untuk berobat? Karena kan check up segala macam. Karena kan selama ini mungkin Medina bilangnya selalu keserang kembali bipolarnya, selalu kambuh lagi. Gimana nih mungkin dari pihak keluarga? Dulu dia sering berobat ya, kontrol di akun ya, Dokter Luki. Itu dari tahun 2016 dia sudah sering kontrol. Memang cuma yang sekarang ini yang parah-parahnya gitu loh. Pas COVID juga perusahaan dia juga lagi nggak bagus, dia banyak pikiran dan dia juga usia juga masih muda ya kan. Sampai mem-PHK berapa? Banyak orang. 95 orang ya. Jadi Bu dan Aira ini pihak keluarga angkat bicara. Mungkin adakah dari investor atau rekan bisnisnya yang akhirnya kayak mungkin kayak nagih ke keluarga ataupun nyolek pihak keluarga dan akhirnya keluarga sendiri angkat bicara, ada nggak seperti itu? Pasti ada. Cuma kan dengan kondisi seperti ini kan kami juga meminta semua para pihak itu memaklumi ya, kita akan selesaikan, tapi bagaimana penyelesaiannya itu mungkin nanti pihak keluarga lah yang mengetahui ya, karena semua orang yang merasa dirugikan silakan berhubungan. Bagaimanapun kalau memang masalah ini memang bisa kita selesaikan dengan keluarga, kenapa tidak? Sudah berapa banyak mungkin yang menghubungi pihak keluarga dari? Oh, saya belum bisa sampaikan. Intinya nanti kita akan sampaikan kalau seandainya memang sudah ada musyawarah dari pihak keluarga juga seperti apa untuk membereskan masalahnya dari Medina sendiri. Kemarin juga kan kuasa hukum ada yang bilang Medina ini ada bipolar akut tingkat tinggi gitu, dan banyak netizen bahkan dari bipolar care tuh bertanya-tanya gitu, separah apa sih bipolar akut tingkat tinggi ini gitu. Kalau untuk ya gimana? Oke, silakan dari keluarganya, dari ibunya ya. Iya. Silakan. Ibu seorang kesehatan tapi bukan seorang ahli dokter spesialis, bukan. Yang ibu paham dan ibu amati, jelas nggak? Jelas. Dibuka aja apa aja. Yang ibu paham, yang ibu amati, salah satu contohnya gini,
Bila misalnya beli tas dari seorang A dengan harga sekian dijual ke C, dia sebagai B dengan harga sekian, dengan seorang selegram punya nilai jual dibeli dengan harga misal 2 kali lipat. Nanti yang C dapat info atau memang menyelidiki tasnya, oh ini tidak cocok harga segini Med, ini cocoknya segini. Kan gue udah jual gitu kan. Dia nggak ingat harusnya balikin ke A gitu. Tapi dia nggak ingat, dia lawan, dilawan terus wah lu dasar kamu mau gini. Nah itu sebetulnya nggak harus begitu kalau yang kita otaknya bisnis untuk yang sehat. Harusnya balikin dulu ke A dong. Ini ternyata gini. Karena ini jadi akhirnya korbannya banyak dengan penampilannya yang bagus, dengan kelihatan seperti sehat, padahal dia tuh tidak menyelesaikan baik-baik bisnisnya, sekian jumlah bisnisnya. Itu yang ibu tangkap. Dia tuh nggak begitu kalau lagi sehat. Itu aja. Ya kan kita logika aja, balikin dong ke A yang jual awal gitu kan. Itu aja. Kemarin tuh ibunya nengok. Jadi setelah ditengok itu bukan ini. Semalam nggak bisa tidur. Ibu boleh ketemu ngobrol. Bu, jangan kesini lagi, kata dokter spesialisnya yang ngasuhnya. Kenapa? Ibu kesini semalaman udah nggak bisa tidur lagi. Kasihan banget. Udah temannya cerita, enak ya loncat dari sini. Kamu gila men? Enggak, enak kayaknya. Satu, udah bilang gitu. Kedua, gue pinjemin 100 juta. Oh iya, mau? Tapi kamu loncat dulu. Siap? Gitu. Udah sampai ke tahap sana. Butin jadi inget cerita yang sebelum Ramadan ada yang loncat, tahu kan? Jadi ingat gitu. Itu aja. Mohon doanya aja. Ibu sebelum akhirnya dirawat Medina sendiri, mungkin ada perubahan sikap yang ada mengentengkan dan menganggap mudah yang menurut kita bahaya. Butin baca di bipolar itu menghambur-hamburkan uang dan mengentengkan segala masalah dan senang senang yang menantang. Butin baca itu di bipolar tingkat 2. Berarti ini dari pihak keluarga yang akhirnya membawa Medina ke rumah sakit jiwa atau dari permintaan Medina sendiri? Butin, karena ini anak udah aneh. Anak Butin nggak begini. Anak Butin nggak begini, Butin aneh sekali. Ada pemberontakan mungkin dari Medina? Ada dong. Ibu jahat sama saya. Kenapa saya, Bu? Ibu jahat sama saya. Dimana dari pihak keluarga sendiri artinya kan pemberontakan Medina tidak mau dirawat. Alhamdulillah ada yang membantu dengan triknya, mungkin punya Kalau untuk perubahan mood sendiri Kak Medina seperti apa? turun naik kan. Kalau bipolar 2 turun naik. Makanya harus jangan ada diganggu yang jadi lingkungan harus mendukung. Lingkungan cepat sembuh maksudnya. Ya. Mohon pada teman-teman. Tapi seandainya ada yang penasaran ingin coba saja ke rumah sakit itu. Ada. Bukti rawatnya ada, boleh difoto. Rumah sakit apa itu? Rumah sakit jiwa. Ya, psikiatri. Ini nanti teman-teman dari media juga bisa ini ya. Boleh keterangan dirawat. Ini boleh, silakan. Boleh. Bu, tengah aja ya. Butin udah minta izin boleh katanya, silakan. Di sinilah. Sekedap ya Bu, sekedap ya Bu. Oke, dari kanan dulu Bu, dari kanan. Kelihatan ya? Sekedap Bu, sekedap. Saya nahan. Sebentar. Oke. Di zoom dikit Bu. Di zoom ya? Zoom dikit aja. Kelihatan Oke. nama Medinanya. Nih ya. Udah kelihatan belum? Sebentar, tahan ya Bu ya. Tundukin Bu, tundukin ke bawah dikit. Tunduk. Oke. Gini Tundukin. Nah, udah refleks ke atas lagi. Dikit. Ke atas lagi. Sebentar, tahan. Jadi Medina ini dihandle sudah dengan selesai. berapa dokter Bu? Bentar ya Bu ya. Ini. Udah? Udah? Oke, jadi Medina ini di rumah sakit dihandle dengan berapa dokter atau seperti apa? Ibu tim Yang khususnya 1, yang lainnya timnya banyak. timnya banyak. Ya, katanya sekarang lagi periksa saraf-saraf. Saraf-saraf. Dan itu belum apa? Keputusannya minggu depan. Oke. Ada nggak sih yang ibu khawatirkan itu dari Kak Medina Sama dirawat. penyakitnya? Banyak keselamatan jiwanya dan masa depannya juga. Mohon semua memakluminya dan memberi kesempatan Medina untuk sembuh. Anak perempuan ibu kalau sampai hilang, mau bagaimana? Ibu nggak bisa mencari nyawanya. Mohon maaf kepada teman-teman bisnisnya dan semua sahabat-sahabatnya, mohon maaf. Semua bukan keinginan kami. Itu terjadi yang begitu perjalanan panjang sehingga menjadi akut, dan akut sekarang udah membahayakan jiwanya.
Jadi bisa saya sampaikan juga di sini, memang pihak keluarga sangat terpukul sekali dalam masalah ini. Karena bagaimanapun Medina ini usia masih muda dan dia juga orang yang sangat aktif, dan dia juga jarang untuk sharing ke keluarga kalau misalnya pun ada permasalahan apa. Jadi dia memendam sendiri. Iya, betul. Dan dia ini juga dengan masalah-masalah dia di dalam rumah tangga inilah mungkin salah satu penyebabnya yang membuat dia itu Tekanan batin dan akhirnya ya seperti ini. Jadi saya rasa mungkin cukup buat teman-teman media ya. Saya Ibu, terima kasih banyak. mungkin terakhir Oke. kondisi anak sendiri, cucu sendiri Ibu Tin gimana? Apakah di pihak keluarga atau suami? Butin bawa. Dari- Ibu Tit, Dibawa ke ibu di rumah ibu. Di rumah Ibu menanyakan kondisi mama atau menanyakan keberadaan Kelihatannya kangen, cuma anak masih bisa kita ambil. Iya. kita tahu. Mas Lukman sendiri ada kontribusi, artinya menanyakan keadaan atau menanyakan keadaan Suka Medina anak. menanyakan video call ke suster. Nah, kemarin ngasih buat susu. Alhamdulillah. Menanyakan kondisi Medina sendiri atau seperti Cuma menanyakan Syafi. berarti memang sudah resmi. Lagi proses. Tapi Kak Medi sempat ada cerita ke ibu nggak sih apa sebenarnya ada dalam pikirannya dia? Ibu jangan tahu urusan Medi nggak mau memperberat ibu dan ayah, biar aja itu mungkin kekurangan dia jadi ekstrovert gitu. Itu prosesnya. Dia memendam sendiri Iya, berarti ya. keberatan problemnya sendiri. Itu sifatnya, nggak mau ibu tahu. Kalau ditanya juga suka ngobrol yang lain. Disengaja di ini belok-belok, dibelok-belok gitu, jadi cerita yang lain. Ibu nggak usah tahu lah urusan Medi. Pingin ibu mah curhat. Karena kaget, ibu begini saya kaget, keluarga ya semua lah, termasuk ibu. Kaget terpukul. Jadi ada kejadian begini. Apalagi kan kakek kan juga termasuk dekat ya saya. Iya. Cucu dari si kakek ya. Kakek minta mohon ya untuk doa ya dan Iya. semua ya Kek ya. Supaya bisa cepat selesai lah. Iya. urusan Medina ini. Jangan jadi bom waktu. Tapi kan dari kemarin banyak beberapa yang laporan gitu buat Medina gitu ya. Udah ada komunikasi belum sih dari pihak keluarga juga sama yang ngelaporin gitu buat udahlah kita damai aja gitu, karena kan melihat kondisi Medina yang Kita lihat Belum, nanti aja. belum. Kita lihat Belum nanti ada aja. belum. Karena kan posisi Medina juga sekarang kan masih sakit ya. Jadi Nanti itu kalau untuk ini urusan proses kan dari masih belum pengacaranya. bisa. Iya, Dari Pak. dari Dari Pak Asman. Parasman. Tapi Bu, kalau menurut Ibu ini apa sih yang mendasari Kak Medi sehingga bipolar? Secara mungkin keluarga baik-baik aja. Apa sih yang mendasari Kak Medi sehingga ada sifat Jadi BPA? ini ya, menurut Bu Tirma dengan kemarin yang COVID 2 tahun, terus ya permasalahan rumah tangga, langsung ada bisnis yang dia nggak bisa ngendaliin emosi, berarti kan teman bisnisnya melawan dong. Jadi akhirnya kan ke ini ya kaget mungkin dalam hatinya. Jadi ada yang melawan, maaf ya ada yang ke polisi juga. Gitu. Iya. Jadi multiple konflik. Jadi bertumpuk. Tapi dari kakek sendiri tadi udah bilang dari kecil udah mulai kelihatan gejalanya gitu. Iya. Maksudnya dari kecil maksudnya. Tadi kakek bilang dari kayaknya kecil, dari bukan dari kecil, dari udah 2015 udah berobat kan ke Setelah Ilmunya, usaha itu, usaha. ke psikolog dan ke ini yang dari 2015 ke psikolog dan ke dokter Luki. Kita udah datang ke dokter Luki sama ayah. Tadinya Dede dia memang waktu keluar SMP SMA jualan online obat-obat kecantikan gitu. Ya biasa Rajin. kecil-kecilan, Iya. rajin cari uang sendiri. Rajin, iya. Nggak, bapak juga nggak menyangka dia sampai bisa begitu gitu. Jadi Beda mas. gitulah, jadi otaknya memang Ya, kuat sejak- meren. Sejak 2015 aja, ya kelihatan kurang tidur, dari awalnya kurang tidur, nggak bisa tidur. Anak ke dokter psikolog. Dokter siapa ya? Dokter psikolog? Dokter Amalia. Itu udah megang beliau, suka nelfon. Berarti yang pengaruh mungkin Terus karena dirawat. tekanan kerjaan Iya, kali suka ya. curhatnya ke dokter Amalia, bukan ke Buti. Iya. Bukan ke ayah tapi ke dokter Amalia. Tapi dari Ibu sendiri mungkin ada memberikan sebuah tanggung jawab besar nggak sih sama dia sehingga dia harus mencari uang apa kerja keras? Enggak, gitu? kita enggak, malah Masing-masing nyuruhnya jadi aja. bidan. Kita nyuruhnya udah kerja aja seperti kita. Nggak usah kamu seperti itu, Ibu nggak ikhlas lihat kamu tidurnya sampai ke subuh, sampai malam masih di Jakarta. Kita lihatnya, aduh kasihan banget. Tapi itu udah jalan Medin pinginnya begini, Bu. Bilang, Memang aktif sih dia. Bu, mau nanya Bu, keluarga ada yang tahu nggak kalau Medi dilaporin di Polres Bandung Bu oleh 3 orang dokter? justru Kita belum tahu ya. Nggak tahu. Parasman itu. Kita belum tahu sih. Baru dengar sekarang. Baru dengar. Baru dengar sekarang. Mungkin Parasman mungkin. Parasman bagian
Oke, lalu terkait hutang piutang yang dia miliki sama kawan-kawannya termasuk para dokter kecantikan, apakah uang itu juga dia gunakan sebetulnya untuk gaya hidup dia sendiri, untuk masuk ke dalam circle teman-temannya yang para pengusaha itu gitu? Itu yang pengen ibu tahu. Ibu pingin sekali, cuma pihak bank nggak bisa ngeblok, katanya itu keluar masuk uang harus ada Bu Medina, tetap nggak mau. Ibu berusaha menghubungi bank, Pak. Dia bisa mengkira-kira gitu. Jadi pihak keluarga juga belum tahu pasti ya. Masih kebingungan ibu juga kemana keluar masuk. Tapi dia sempat cerita nggak kalau dia memiliki banyak hutang kepada orang-orang? Enggak itu sama lagi. sekali. Kita tahu dari orang sekarang lain. dari umum aja gitu. Dari umum aja kita kayak wah gitu. Ibu sama Banyak kamu yang malah nagih, kayak mau katanya. muntah gitu kan. Wah. Ibu ini drop, ibu sebetulnya sakit. Oke ya. Cukup ya. Kalau untuk depresi mungkin pernah nggak sih dulu Kak Medina mengalami gejala? Kelihatannya depresi sama bipolar agak berdekatan, berarti agak mirip-mirip, ada kemiripan, cuma yang berhak memisah-misah beliau ahlinya. Tapi Bu, ada informasi dari Instagram Bipolar Care Indonesia bahwa Medi itu bukan bipolar, Bu, gitu loh. Itu bagaimana tanggapan keluarga? Karena Iya, ditanyakan aja ke dokternya dari UGD yang mengeluarkan sama dari ruang perawatan. Ada, gitu. ada surat resmi. Boleh dicek surat resminya ada. Oh. Ya. Nggak mungkin lah kalau misalnya rumah sakit memberikan suatu keterangan Kita nggak berani, yang dibuat-buat kan. Iya, tapi kan karena ada indikasi nih, Ya, indikasi para netizen menyebutkan bahwa ini itu ya. pengalihan agar Medina tidak bisa membayar utang-utangnya. Ya itu sih terserah dari netizen sendiri ya. Tapi kalau pada intinya dari pihak keluarga pengen dia sembuh. Iya, itu aja. Kita mah Pengen dia fokusnya. sembuh, untuk urusan lainnya itu nanti kita pikirkan. Iya. Yang penting dia sembuh dulu. Kasih Setelah dia kasih kesempatan dia untuk yang terbaik agar dia tidak banyak pikiran. Karena kalau Iya. dia banyak pikiran, semakin Ya, banyak yang sama menghujat aja. dia, Sami takutnya dia akan mengalami sesuatu yang lebih Ya berat kalau loncat lagi. tamat mungkin Mas, kalau udah loncat tamat. Iya. Tapi dengan kondisi Medi yang seperti sekarang ini, menurut pihak kedokteran gitu, berapa lama sih proses penyembuhannya gitu? Rata-rata katanya 21 hari, tapi mau dikaji ulang kata beliau yang asuhnya dokter spesialis psikiatri. Oh, 21. Ya kemarin disebutin namanya, takut betin lupa lagi disebutin. Sudah berapa hari Medina dirawat? Seminggu ada. Dari tanggal 6. Ya. Tapi Dari keluarga tanggal suka 6 Mei. jenguk nggak sih? Udah. Terus Udah ya. sekali, terus dilarang di telepon. Bu jangan kesini Nggak lagi. bisa tidur, Medi ya. jadi nggak bisa tidur setelah ketemu ibu. Jadi semalaman nggak tidur. Jadi pihak keluarga memang tidak boleh terlalu sering ya, tidak boleh terlalu sering datang karena biar dia konsen, dia tenang pikirannya, dia tidak mengingat apa-apa. Yang pasti dia sekarang dalam perawatan, pengobatan dan diterapi juga dari pihak rumah sakit. Ya, oke, mungkin saya rasa cukup ya. Ibu Ya. sebutin nama masing-masing biar kita ini. Oke, Ya, dari saya dulu. Dari Jangan Bapak. Bapak Ayah. silakan. Ini dari ini ayahnya ya, ayah Medina. Om. Silakan Pak. Bapak bisa dibuka dikit biar kelihatan. Nanti kalau ketemu di jalan kan bisa ditegur. Om namanya siapa Om? Boleh Om? Oh, siapa ya Pak Pujo? Pujo Nistianto. Nistianto. Pujo Nistianto. Pujo. Pujo aja biar yang terkenal Pujo aja. Kalau di Bandung mah terkenalnya. Ya. Kalau Ibu? Kalau saya dari kantor hukum Ade Anggraini, SHMH. Adik Anggra ini. Pujo siapa? Nistianto. Nistianto. Nis. Ya. Nistianto. Kalau kakek Sunaria. 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 Ibu Sunaria. Tien. Tien. Ya, Widarti. Iya, Mama. Oke. Terima kasih. Ibu Tin, terima kasih kakek, terima kasih. Boleh gantian nggak ya?